Yang penting makharijul hurufnya, yang penting tajwidnya, iramanya nanti juga ngikutin sendiri. Pernyataan ini sering ada di komen-komen di VT-VT saya. Nanti kalau tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus, belum tentu. Belum tentu. Yang namanya falas ya falas aja. Ya, nanti iramanya ada, betul iramanya ada, tapi ala kadar. Ya, lurus-lurus aja. Bahkan cenderung falas kalau tidak diusahakan. Ya, banyak teman-teman saya hafidz Quran, fasih, begitu ngimamin ya tidak difavoriti. Akhirnya apa? Ketika musim imam, nah pas taraweh biasanya itu, dia nggak boleh jadi imam. Kenapa? Suaranya kagak enak didengarnya. Jadi masalah enak didengar itu berbeda dengan belajar tajwid, belajar makharijul huruf. Paham ya? Bukan nggak penting tajwid, makharijul huruf, cuma saya nggak sepil aja. Ya, cuman saya tidak menjelaskan saja karena saya menjelaskan bab irama, bukan saya nggak bisa. Oke, saya jelaskan ya. Saya akan contoh jelaskan lafal waladdallin dari ilmu tajwid. Yang pertama, waladdo, langsung ke dod, di situ ada alif lam syamsiyah. Ya, maka alif lamnya tidak dibaca. Ad-dolin bukan al-dolin atau walal-dolin bukan, tapi waladdo. Kemudian ada dod tasydid. Dod tasydid itu dibaca ya, tidak boleh hilang suaranya. Ini banyak nih kasus nih, coba dengerin atau di mana saja dengerin. Waladdo, hilang suaranya, nggak boleh hilang ya. Tasydid itu adalah dua huruf, yang satu sukun, yang satu hidup. Ad sama do, waladdo, adnya harus bunyi. Nah, dalam istilah tajwid namanya istitolah. Apa istitolah? Memanjangkan suara sedikit dari suara dod sukun, jadi harus kedengaran ad, kedengaran ya, ad. Nah, itu waladdo. Nah ya, ad namanya apa? Istitolah. Lanjut. Kemudian huruf dodnya tidak boleh berubah bibirnya, makharijul hurufnya dari tepi lidah yang kiri atau kanan ya, boleh dua-duanya ya, tempelkan ke pangkal gigi geraham sampai ujung gigi seri atas. Jadi bunyi begini, do, kesannya tebal, nggak boleh melembung. Do nggak boleh. Do, karena nggak ada urusan dengan pipi. Ya, di kitab-kitab tajwidnya tidak ada urusan dengan udara yang nyentuh pipi. Do melembung, jadi nggak melembung ya. Kemudian isti'la, ngangkat lidahnya ke belakang. Waladdo, do bukan waladdo, bukan pakai bibir, tapi pakai pangkal lidah. Waladdol, gitu ya. Kemudian donya itu panjang 6 harokat, namanya mad lazim kilmi mutsaqal, atau orang menyebutnya mad lazim mutsaqal kilmi, sama saja. Ya, mad artinya panjang, lazim itu harus, wajib, harus 6 harokat maksudnya. Mutsaqal itu berat, kilmi dalam satu kata. Jadi memanjangkan 6 harokat ya, dengan memberatkan dalam satu kata. Kapan beratnya? Nah, beratnya ini ketika menjumpai huruf tasydid. Mana tasydidnya? Tasydid pada huruf lam. Waladdol. Pas harokat yang ke-6 kira-kira itu diayun sedikit, bukan disentak. Dol, bukan. Ya, tapi diayunkan sedikit seperti suara mobil formula gitu ya. Nah, itu disebut dengan an-nabr. Istilah itu disebut apa? An-nabr. Waladdol. Nah, ol-nya ini an-nabr. Berat pada ujungnya, ujung madnya itu karena menghadapi tasydid. Sekarang dol. Ya, 2 harokat ya, al 1, lin 1. Dol. Kemudian linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Apa namanya? Mad arid lis sukun. Mad artinya panjang. Arid itu tiba-tiba, lis sukun karena disukunkan. Nunnya itu di fathah. Dolina. Na. Disukunkan karena waqaf. Dolin. Boleh lin 2 harokat, boleh 4 lin, boleh 6 harokat lin, sehingga dibaca waladdallin.
dhalin. Nah, kemudian agar suaranya bagus, dipijat dengan minyak super bidara. Nah, minyak super bidara kita oleskan ya di leher kita. Nah, hanya 2 jari aja ya. Nah, tepek sini, tarik sini, tarik terus. Sampai terbatuk-batuk gitu, sampai hilang batuknya. Bahkan ada kasus itu muntah-muntah, keluarkan. Setelah itu kita coba lagi, latihan lagi, coba lagi. Nah, pakai minyak super bidara. Nah, ini bisa melenturkan, melonggarkan tenggorokan, melenturkan pita suara. Insya Allah tajwidnya benar, makharijul hurufnya fasih, suaranya bagus, iramanya indah, didengarnya mantap. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.